Halo Sobat Aditif, selamat datang di Adisi, Aditif Siniar. Terus berkarya menuju sukses ke level berikutnya. Podcast ini akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang penuh karya, menarik, dan inspiratif. Yang akan ngobrolin seputar teknologi, bisnis, dan tentunya cerita-cerita menarik tentang dunia startup. Ya. Dan episode pertama ini perkenalkan saya Coach Fikri yang akan jadi host. Kemudian izinkan saya buat memanggil teman-teman semua dengan Sobat Aditif. Ya, semua sudah tahu aditif kan? Iya, kalau belum tahu nanti kita akan bahas aditif itu seperti apa. Ya, siapapun yang menjadi narasumber di podcast kali ini itu bukan sembarang orang yang pasti. Karena di podcast ini kita akan terus berkarya menuju sukses ke level berikutnya. Siang ini atau kita kali ini sudah kedatangan orang yang sudah sangat terkenal di dunia edukasi, khususnya di Jogja dan umumnya di Indonesia. Tapi saya tahu sudah terkenal juga di level internasional ya. Siapa lagi kalau bukan Mas Zaki. Coach. Halo Mas Zaki. Halo Coach. Aduh maaf Mas, ini masih deg-degan karena pertama ya. Ya kita tumbal ya. Tumbal nih. Oh aditif, kita tumbal aditif. Kayaknya nanti openingnya harus di-tag lagi nih. Oke, sebelumnya saya kenalin ya. Ini Mas Zaki ini sudah sangat familiar ya. Kalau yang satunya Zaki founder Bukalapak. Kalau di sini adalah founder Codemy. Iya, investor itu investor. Oh, itu investornya ya. Investor Codemy. Ternyata relate ya. Iya, pokoknya kalau ada namanya Zaki itu biasanya diinvest sama Zaki Bukalapak. Yang penting namanya sama. Berarti kita cari Zaki berikutnya. Zaki berikutnya, betul. Iya. Nah, Codemy apa? Codemy itu apa sih? Ini saya bacakan sedikit gak apa-apa Mas ya? Monggo silakan. Biar teman-teman tahu semua nih, Sobat Aditif nih. Yang jelas ini historicalnya panjang dan sekarang sudah menjadi satu platform yang luar biasa di Indonesia yang digunakan untuk perusahaan-perusahaan untuk level up SDM-nya. Betul Mas? Betul. Iya, dan ini sudah saya catat tadi, kita sudah sempat ngobrol, sudah dicatat ternyata usernya ini sudah ratusan ribu. Sudah ratusan ribu. Luar biasa. Dan ini ternyata historical ya Mas ya. Jadi bisnisnya itu bersejarah. Betul di Mas. dunia startup. Iya, kalau gitu daripada saya cerita panjang ya, bolehlah kita langsung Mas Zaki boleh cerita. Sebenarnya awal mula Codemy ini apa Mas? Oke. Thank you Coach Fikri. Codemy itu dulu adalah salah satu ide yang waktu itu aku bawa ke Founder Institute. Jadi di Founder Institute itu pada waktu keterima, sampai sekarang masih ada Founder Institute. Kalau teman-teman mau belajar bisnis, belajar gimana cara bikin startup, bisa join ke Founder Institute. Nanti diminta untuk membawakan 3 ide. Bawa 3 ide, memikirkan 3 ide. Nah salah satu waktu itu yang idenya bertahan sampai lulus itu adalah Codemy. Gitu. Awalnya emang waktu itu kita mau bikin MOOC ya, jadi Massive Open Online Course. Waktu itu ada Udemy. Udemy itu Founder Institute juga di US tapi kita kayak Udemy kita bawa ke Indonesia, keren idenya gitu. Namanya apa? Namanya Codemy gitu. Biar gak pusing. Soalnya deadline-nya cuma berapa hari tuh suruh mikirin 3 ide gitu. Cuma akhirnya itu di 2013, di 2015 sendiri kita waktu itu ngelihat aduh kayaknya kalau di Indonesia orang belum terbiasa ya beli course. Belum terbiasa beli sesuatu. Kalau sekarang mereka udah familiar banget ya. Platform-platform konten digital udah banyak, tapi kalau dulu susah banget gitu. Akhirnya kita pivot sedikit, kita bikin yang namanya learning management system. Gitu. Nah, dari situ malah kelihatan produknya itu diterima gitu karena dibutuhkan oleh banyak perusahaan besar di Indonesia gitu. Oke, luar biasa ya. Nah, waktu itu kalau boleh tahu timnya berapa Mas? Punya tim banyak gitu? Oh, dulu itu sendiri. Wow. Waktu itu jadi awalnya waktu ide pertama yang MOOC itu ada teman juga diajak berdua gitu. Akhirnya kita bertiga bikin yang Udemy, bikin yang Codemy versi pertama itu. Yang MOOC, tapi waktu itu akhirnya kita tutup 2014 akhir kita tutup. Nah di 2015 itu ada temen yang pengen nyewa softwarenya untuk training internalnya gitu, karena dia
programmernya selalu dibajakin dan dia harus selalu ngajarin programmer baru Oke. gitu. Nah waktu itu karena waktu itu tim kita bubar, akhirnya aduh nyari siapa ya gitu. Untuk memodifikasi software itu akhirnya nyari teman. Ada teman waktu itu di Malang, bisa nggak modifikasi aplikasi yang sudah kita buat sebelumnya untuk kebutuhan baru ini yang LMS ini dari MOOC pindah ke LMS bisa nggak gitu? Oh bisa segala macam akhirnya dimodifikasi. Jadi dulu awal-awalnya Codemy itu isinya freelance semua gitu. Sampai akhirnya beberapa freelance, seingatku ada 2-3 freelance yang akhirnya beneran join ke timnya Codemy gitu. Dan sekarang malah ada di leadership timnya Codemy. Sampai sekarang masih ada orangnya. Oke. Berarti itu dari 2013 ya? 2015 kalau ini. 2015 yang 2013 tuh lulus Founder Founder Institute-nya. Institute. Padahal 2013 itu kalau setauku ya, ini aku sebenarnya generasi yang belum tua-tua banget Mas. Sama Mungkin aku kumisnya juga. aja nih kelihatannya. Sama. 2013 kan belum terlalu boom gitu istilah startup kan. Betul. Kok bisa ikut program The Founder? Gimana ceritanya itu? Ikut Founder Institute itu dulu dipaksa sama klienku namanya Pak Didi. Oke. Pak Didi Setiadi, beliau tuh kliennya perusahaanku sebelumnya, Yes. namanya JogArt gitu ya. Kita web development gitu. Oke. Jadi Pak Didi itu karena kita sering ketemu, beliau tuh bilang, Zak kamu harus ikut Founder Institute sekali, iya Pak, nanti daftar 2 kali gitu, iya Pak, nanti daftar. Yang ketiga, ini hari terakhir nih, kamu harus ikut nih, harus daftar. Di situ aku bingung, ini orang kok ngotot banget sih gitu kan, nyuruh ikut ini, coba deh gitu. Akhirnya waktu itu coba daftar dan alhamdulillah itu adalah pengalaman pengalaman paling berharga di selama menjadi entrepreneur ya. Karena mentor-mentornya ada Ibu Kartini Mulyadi, ada Pak Sandiaga Uno, Pak Martin Hartono. Oke. Semua orang-orang yang emang notabene udah berhasil gitu dan mereka mau ini kayak giving back-nya mereka gitu loh dan sangat suportif banget. Itu di situ aku belajar kalau bikin bisnis tuh ya boleh aja nggak pakai plan, tapi kalau step by step tuh jadi lebih gampang. Nah di situ belajarnya gitu. Tapi pesan moralnya apa Mas? Kalau disuruh untuk kebaikan itu ngikut aja dulu ya? Ngikut aja dulu. Betul. Benar setuju. Iya, kan kita belum tahu nanti rezekinya mau dibawa Benar. kemana kan? Jadi aku sebenarnya sangat berterima kasih banget sama Pak Didi Setiadi. Iya ya, kalau nggak ikut Founder Institute dan nggak ketemu Pak Didi, bener aku masih, karena kalau zaman dulu itu coach kita mikir bisnis itu yang penting dibuka dulu. Iya dibuka, abis dibuka apa gitu kan. Nah dengan belajar itu dan dipertemukan dengan orang-orang hebat, ada step-stepnya, step 1 ngapain, step 2 ngapain gitu. Oke, luar biasa. Nah kalau udah disuruh ngikut dulu, baru nanti bisa belajar step-stepnya tadi kan? Belajar step-stepnya tadi, betul. Gitu. Tapi berarti Codemy ini sebenarnya dari awal sampai sekarang itu udah melewati beberapa perubahan tadi itu ya? Betul. Yang bikin perubahan itu apa Mas? Yang bikin perubahan, nah ini menarik nih. Yang bikin perubahan itu apa? Kalau kita ngelihat teorinya, kan ada banyak orang nyebutin product market fit gitu ya. Jadi di satu waktu kita akan menyadari ini tuh sebenarnya nggak fit sama market. Nah, either ya kita selesai di situ atau mau nggak mau kalau emang masih ada visinya masih ada, beliefnya masih ada, ya diubah gitu. Oke. Diubah pivot ya gitu. Nah untuk kasusnya Codemy emang di awal kita mau jual kayak gimana kayaknya susah gitu. Yang MOOC waktu itu ya 2014 berarti kita jual MOOC susah dan akhirnya kita berubah jadi LMS dan ternyata lumayan diterima gitu ya. Oke. Jadi ya harus ada ya permintaan lah, hukum alamnya lah gitu ya. Kalau emang permintaannya lebih besar, kenapa harus dipertahankan? Kalau di coaching gitu, kita kan, kalau saya kan nanganin biasanya UMKM ya. UMKM. Dan startup juga cukup beberapa kita tanganin. Kita ada punya istilah Mas. Apa itu Mas? Cintailah bisnis, jangan cintai produk. Oke, masuk. Benar. Cintailah bisnis ya, betul. Cintailah bisnis, karena memang sometime itu kan bisnis kita harus sesuaikan dengan marketnya. Betul. Berarti Mas Zaki ngalamin juga kejadian seperti itu. Dan itu keputusannya itu bikin deg-degan ya gitu. Karena kita believe nih ide ini dari awal kok kayaknya tapi kok nggak jalan gitu ya. Akhirnya
Tapi kalau kita terusin nggak akan kemana-mana, mau nggak mau harus ngedesain yang tapi kalau kita ngedesain kita ubah berhasil nggak ya? Nah itu perasaan Oke. campur aduk kayak gitu. Tapi momentumnya apa itu kok bisa sampai merubah market berarti waktu itu ya? Itu momentumnya apa? Apakah karena ada project atau? Enggak, momentumnya Apa itu yang ditanyain temanku tadi gitu. Oke. Jadi dia nanya, bisa nggak sih gua nyewa Codemy yang MOOC itu untuk internal training internal. Terus tanya, emang kenapa butuh apa gitu? Jadi beliau ini punya satu software house khusus PLC pabrik. Sayangnya waktu itu PLC itu tidak diajarkan di level universitas atau SMK gitu. Jadi waktu programmer baru masuk itu harus diajarin lagi programming alatnya itu kayak apa gitu. Nah masalahnya programmer yang udah jadi ini sering dibajakin sama klien-kliennya gitu. Jadi mau nggak mau dia nyari yang baru diajarin dibajak, nyari yang baru diajarin dibajak gitu. Nah sudah sempat teman saya ini ngebuatin folder-folder di laptop kantor. Jadi ditaruh satu laptop di kantor gitu, dipasangin video-video, dia rekamin gitu. Jadi kalau ada karyawan baru suruh duduk, suruh nontonin. Masalah lainnya adalah dia nggak tahu. Nih anak baru udah nonton yang mana, sampai mana, udah selesai apa belum gitu. Ngerti atau enggak dia nggak tahu. Makanya pas ngelihat software Codemy yang pertama tuh, ini bagus kayaknya buat internal. Cuma waktu itu aku nggak langsung percaya gitu ya. Aku coba tes lagi gitu. Karena di Founder Institute diajarin untuk ngevalidating idea. Jadi waktu itu udah ada LinkedIn waktu itu. Aku coba kontak 30 HR di Indonesia. Direktur HR. Karena aku pelajari siapa sih yang ngedesain ini. Kalau perusahaan temanku ini butuh, ada kemungkinan perusahaan lain butuh gitu. Nah akhirnya waktu itu kita coba cari 30 director HR di Indonesia lewat LinkedIn. Kenapa 30? Karena ada temen sales itu biasanya ngasih tahu rasionya itu 10-1. Oh bukan karena riset kampus kayak kampus dulu gitu, bukan? Bukan. 10 orang yang dihubungi, satu yang mau Satu yang- ketemu. iya. Jadi gitu kan ya. Sales ratio. Sales ratio. Sales Jadi ratio. kalau sales ratio tuh kalau gua mau ketemu 3 orang, 5 orang berarti kali 10 aja. Antara 30 sampai 50. Waktu itu yang bersedia menemui aku waktu itu 27 orang. Dari 30 banyak itu. berarti. Banyak banget. Berarti itu kalau jualan lakunya banyak. Lakunya banyak gitu. Dan dari 27 orang itu cuma satu yang punya LMS. Oke. Waktu itu ya. Dan waktu itu diajarin juga, mas kalau ngejualnya harga segini kemurahan. Loh kok malah kemurahan gitu. Naikin harganya. Oke kita naikin harga. Dan dari 27 orang itu akhirnya ada satu yang jadi customer. Oke. Dari situ kita mulai cek dengan cara yang sama ke HR director lainnya. Alhamdulillah sekarang kita udah punya 30 customer. Oke. Gitu. Jadi benar-benar dari market fit yang sudah teruji ya dari 30 orang. Dari 30 orang Sekarang ngobrol masih, sih. Sekarang masih dilakuin nggak nanyain itu berapa perusahaan gitu minta feedback dan lain sebagainya? Oh iya selalu. Cuma bukan aku lagi kan nanti ada timnya. Sekarang timnya banyak cuy. Sudah ada timnya yang menanyakan. Soalnya banyak perusahaan di Indonesia tuh ribuan gitu Iya, kan. betul. Kalau aku sendiri yang nanya, kapan ngobrol sama Coach Fikri kalau gitu. Nah ini manfaatnya podcast ini bisa tanya-tanya kan? Bisa Nanti tanya-tanya, mungkin yang betul. biasanya rahasia saya tanyakan ya. Mas. Jangan. Oke, terus ngomong-ngomong nih, kan sebenarnya sudah banyak online platform ya education itu. Betul. Bedanya Codemy dengan Udemy itu apa? Oke, kalau Dan yang lainnya tentunya. Oke, kalau kita ngomongin Udemy itu MOOC, Massive Open Online Course. Yes. Gampangnya itu adalah semua orang bisa ngajar, semua orang bisa belajar. Yes. Coach Fikri punya kompetensi leadership, dibuat videonya, dijual di Udemy. Orang yang pengen belajar leadership tinggal beli aja. Jadi kayak marketplace konten. Betul. Gitu. Nah kalau Codemy itu mengembangkan, kalau sekarang istilahnya kita menyebutnya adalah LXP, Learning Experience Platform. Kalau di satu perusahaan itu orangnya itu kan harus selalu ditingkatkan pengetahuannya. Iya betul. Segampang adalah dunia itu terus berubah dan target itu meningkat terus setiap tahun, gitu kan. Sementara orangnya itu nggak boleh nambah banyak. Ya. Iya kan? Makanya orang yang ada harus dimaksimalkan pengetahuannya, ditambah lagi pengetahuannya. Gitu. Nah, biasanya di perusahaan istilahnya itu adalah learning and development. Yes. Gitu. Kalau perusahaan kayak Codemy orangnya cuma 40,
Itu kan gampang ya kalau ada 40 kok cuma Mas. ya dikit lah gitu dibanding teman-teman yang lain dikit gitu. Cuma 40 orang. Kalau ada informasi baru, kita punya fitur baru, itu kan gampang ya. Kumpulin aja semuanya di satu ruangan, kita punya fitur baru gitu, ya kan? Nanti kalau ada yang nanya fitur ini cara pakainya itu ya, gitu. Itu kan gampang 40 orang. Nah, kalau karyawannya 5.000 orang, mau ngumpulinnya di mana? Gitu, iya kan? Banyak sekali informasi yang semua karyawan tuh harus tahu, dari mulai peraturan perusahaan, product knowledge, sampai spesialisnya Coach Fikri tadi leadership gitu dan lain-lain, itu kan harus diajarin. Ngajarin 5.000 orang tanpa alat, itu tim learning development-nya akan jungkir balik. Nah, makanya Codemy itu membuat satu software untuk membantu perusahaan ini mengelola program belajar karyawannya. Cuma emang saat ini lebih fit dengan perusahaan-perusahaan yang karyawannya di atas ya 500 orang gitu. 250 orang ke atas tuh udah butuh LMS. Kalau di bawah itu belum urgent banget butuh LMS-nya, kira-kira begitu. Nah, itu berarti nanti ini teman-teman udah mulai tahu ya, berarti Codemy itu seperti apa yang tadinya belum tahu. Tapi nggak apa-apa kan kalau karyanya masih 50 katakanlah. Boleh banget. Kita ada 2 atau 3 klien yang perusahaan besar tapi karyawannya dikit gitu. Perusahaan besar karyawan dikit, tujuannya digunakan untuk LMS itu untuk knowledge center. Berarti cuannya banyak. Perusahaan besar, cuannya banyak. Betul. Apalagi daftarin Codemy, makin pinter kan, makin banyak cuannya. Betul. Setuju. Nah, itu materinya dari mana Mas? Apakah Codemy bikin sendiri, ataukah HRD-nya perusahaan, ataukah mungkin ada malah metode lain nih dari Codemy? Iya, oke. Kita punya 3 jenis materi. Ya. Materi pertama itu Codemy yang bikin. Ini biasanya materi-materi beginner, materi perkenalan, segala macam itu Codemy yang bikin gitu. Jadi pada waktu berlangganan LXP-nya Codemy sudah termasuk softwarenya dan juga konten dari Codemy. Cuma emang enggak dalam penjabarannya. Nah, yang kedua adalah konten dari partnernya Codemy gitu. Kita udah kerjasama dengan banyak content provider gitu. Ada yang bawain leadership, marketing, sales, programming, bahkan product management. Nah, itu juga bisa lewat partnernya Codemy. Yang ketiga tentu dari internal perusahaan. Jadi kalau perusahaan punya konten sendiri, pasti punya konten sendiri gitu. Itu tinggal diupload aja, karyawannya bisa langsung ikut. Gitu. Nah, buat ngamatin progres karyawannya itu gimana? Kita ada reporting dashboardnya gitu. Kita udah tahu siapa belajar apa, ngulang berapa kali, gitu. Skornya berapa. Sampai ngulang berapa kalinya? Sampai ngulang berapa kali, sampai kita satu hal yang aku liatin dashboardnya itu yang satu hal yang lumayan mencerahkan buat aku itu ternyata orang itu lebih suka belajar sebelum dia kerja. Bukan waktu malam. Jadi rata-rata traffic kita itu tinggi sebelum jam kantor. Sebentar, sebelum jam kantor atau pas sudah sampai kantor? Sebelum jam kantor. Sebelum jam kantor. Sebelum jadi jam kantor, jam 6, jam 5 mungkin kalau yang muslim habis sholat subuh kali ya, gitu belajar segala macam. Baru itu yang paling tinggi. Baru habis itu di siang gitu. Malam malah menurun. Gitu. Ini orang advertiser lihat ini langsung cari kita nggak ada advertisingnya. Nggak boleh kan internal. Iya, bukan dari tempat lain loh. Dari tempat advertiser lain yang cari profesional ya kan langsung ketemu. Betul. Nah, tembak aja jam sebelum kerja, banyak orang belajar ya kan. Banyak orang belajar. Iya kan, jualan buku, jualan apa segala macam. Bener. Nanti bisa keluar semua. Betul. Gitu. Nah, terus nih, Mas kan berarti sudah nanganin banyak perusahaan ya. Ada berapa sekarang kliennya? Ini ada. Sekarang 30-an kliennya. Perusahaan besar. Iya, target kita saat ini sementara baru perusahaan skala besar. Dan usernya udah ratusan ribu ya? Oh, usernya ratusan ribu. Alhamdulillah. Gak pusing itu nanganin banyak orang belajar gitu? Oh bukan saya yang pusing. Betul ya. Gak apa, itulah. Karena sudah tersistem. Ya, karena sebenarnya itu juga sudah tersistem. Yang kedua adalah karena kami itu spesialis melakukan hal ini aja. Kalau dulu aku kan bikin web development software house itu kan nggak bisa fokus. Klien A minta project ini, klien B minta project itu, akhirnya kita harus belajar lagi setiap project gitu. Nah kalau ini karena setiap klien itu treatmentnya sama, jadi hampir hatam lah kami gitu. Betul. Dan itu mempermudah sih. 5-10 klien awal itu
Kodemi jungkir balik Iya. banget gitu. Mungkin setelah 10 klien berikutnya itu, oh ternyata ininya sama, itunya sama, polanya udah dapet, Udah tahu ya. Udah Jadi tahu. polanya pusingnya HRD udah ngerti ya. udah ngerti gitu. Mereka Jadi- butuhnya apa segala macam kita lumayan udah ngerti lah. Jadi pesannya HRD yang masih mau training karyawannya pusing, pindah ke Kodemi. Kodemi. Wah, Ada nggak ada promo nih. enggak ada promo ya. Cek aja. Cek aja. Kodemi.co.id. .co.id. Oke, luar biasa. Nah, ini ada pertanyaan nih Mas, yang mungkin banyak startup, banyak founder yang pengen tahu gitu. Nah, berdasarkan pengalamannya Mas nih, sebenarnya gimana sih cara untuk setup SDM atau tim biar lebih baik? Baik dengan Kodemi ataupun secara general boleh Mas. Mungkin bisa dilihat dari general perusahaan yang ditanganin. Kan udah banyak perusahaan multinasional juga nih yang ditanganin. Nah ini yang aku tangkep karena aku sering banyak ngobrol dengan HR, orang-orang HR itu direktur-direktur HR, manajer-manajer HR sering ngobrol tentang people. Makanya hal ini agak sedikit nyangkut nih gitu. Jadi pertanyaan waktu itu simpel ke mereka gitu. Apa yang membuat orang itu akhirnya diterima di perusahaan bapak ibu gitu. Pintarkah, baikkah atau apanya gitu. Nah, ternyata yang pertama sebagai pertimbangan awal itu adalah attitude. Oke. Jadi attitude over skill. Yes. Jadi mereka akan lebih memilih orang-orang yang attitude-nya bagus, walaupun skillnya kurang-kurang dikit oke lah Yes. gitu. Terus pertanyaanku kenapa gitu? Karena skill itu gampang diperbaiki, gampang di-upgrade. Skill tuh gampang di-upgrade. Yang awalnya nggak bisa pakai spreadsheet, diajarin training bisa pakai spreadsheet. Tapi yang awalnya apa istilah anak zaman sekarang toxic gitu ya, toxic gitu, ya mau diapain juga susah kan, bukannya nggak bisa tapi susah dan lebih lama prosesnya. Jadi yang pertama yang waktu itu aku tangkap adalah attitude-nya harus baik. Nah itu yang kami coba terapkan pada saat membangun tim di Kodemi. Dan ini dalam skala sangat kecil ya karena cuma 40 orang. Yang kita lihat waktu kita nge-hire orang itu attitude-nya dulu gitu. Attitude-nya. Kalau skill wah banyak banget sekarang kalau mau skill programming wah banyak banget training-trainingnya gitu ya. Bootcamp-nya banyak banget. Leadership ada banyak perusahaan juga. Mau apapun itu banyak trainingnya. Nah, yang susah kita coba perbaiki langsung itu kan attitude-nya. Jadi pada saat interview kita lihat anaknya on time gak gitu kan. Ngomongnya baik nggak, sopan nggak, segala macam. Nah ternyata dari first hiring ini orang-orang yang kita hire pertama kali ini kan yang akan meng-hire berikutnya kan. Yes. Ternyata nular. Oke. Nah, kalau yang aku lihat ya sekarang ya nular gitu loh. Oh waktu itu aku nge-hire si A, ternyata dia bisa nge-hire si B yang attitude-nya tuh mirip-mirip. Dan begitu attitude-nya semuanya mirip-mirip dan ini semuanya kita agree ini adalah attitude yang mau kita pakai, akhirnya terbentuklah yang namanya culture kan. Makanya kalau sekarang kita pada saat interview itu walaupun kita cuma 40 orang, ini culture fit gak sih anaknya? Culture fit gak gitu? Ini nyambung gak sih sama tim kita gitu. Jadi ya attitude dulu waktu itu yang jadi pertimbangan kita waktu mau ngebangun timnya. Culture fit istilahnya ya. Kalau sekarang tuh kalau bapak ibu HR itu menyebut istilahnya culture fit. Kalau saya punya istilah lain Mas. Apa tuh? Kalau di coaching biasanya kita bilang value alignment. Value alignment. Wah betul. Sekarang culture fit ya. Culture fit. Nah, tapi masalahnya kalau orang itu sudah terlanjur terekrut gimana atau dengan tim kita yang sudah ada? Iya, ya emang ada beberapa kali lah ya namanya juga. Interview kan berapa lama sih? Iya kan cuma 30 menit, 60 menit lah gitu. Kita nggak bisa ngejudge orang. Makanya kita ada masa probation. Masa probationnya di 3 bulan. Kalau emang ternyata nggak fit di situ secara culture ya udah let go gitu. Oke. Dan biasanya kelihatan kok di probationnya gitu. Iya betul. Di 3 bulan awal itu kan probation itu bisa jadi ajang PDKT antara startup dengan si ininya kan, employee-nya gitu kan. Siapa tahu employee-nya yang nggak cocok, belum tentu startup-nya yang nggak cocok. Kadang kalau kita lihat juga orang itu kan cocok-cocokan ya. Cocok-cocokan. Maksudnya betul. cocok gini, cocok potensial. Betul. Jadi ada orang yang potensialnya bagus di perusahaan A,
tapi belum tentu bagus di perusahaan B. Betul. Mas juga? Betul. Gitu. Karena kalau aku lihat itu minat sih. Kalau orang ternyata punya minat dengan apa yang perusahaannya kerjakan, itu biasanya dia akan memberikan extra effort gila-gilaan. Iya. Gitu. Karena cocok tadi ya. Kayak misalnya waktu aku ngelihat boomingnya tech itu waktu Gojek sama ini kali ya. Gojek sama Grab. Versus sama Uber waktu itu ya. Karena itu benar-benar membantu orang mencari nafkah kan ya. Ada satu cara, dulu nggak ada kan, gimana caranya kita dapat pekerjaan cepat dengan adanya Grab, Gojek gitu dan Uber waktu itu. Lu punya kendaraan tuh udah bisa jadi duit gitu hari itu juga gitu. Nah banyak orang akhirnya percaya ide itu dan mereka gue mau gabung dong dengan perusahaan yang membantu orang lain gitu. Mereka mau terlibat impactnya gitu. Dan bersemangat tentunya. Dan bersemangat. Dengan potensi yang mereka jadi miliki. Jadi effortnya gila-gilaan gitu. Oke. Nah ini yang tadi luar biasa nih. Ternyata Codemy ini ada investor besar ya. Ya. Wah. Nggak tahu besar apa enggak. Nominalnya nggak boleh disebut. Nominalnya nggak boleh disebut. Kalau kode boleh lah, besar. Enggak, ya cukup lah cukup. Cukup. Ya. Alhamdulillah cukup. Ya. Itu gimana Mas ceritanya dari startup sampai ketemu Zaki versus Zaki ya? Karena investornya saya tahu dari Bukalapak, betul? Iya betul. Betul. Itu gimana, ada tip khusus nggak? Ini kita cerita ke founder nih sekarang nih. Oh iya. Nggak ada sih, sama aja sih. Waktu itu mungkin karena aku megang sales langsung. Jadi everything itu menurutku adalah rasio ya. Kalau menurut filosofiku saat ini sales itu cuma number game. Oke. Nggak laku itu berarti belum ketemu number gamenya. Kayak tadi 10-1. Sales ratio misalnya kita nyebutnya ya. Ini cuma number game. Kalau emang butuh 10 orang untuk satu closing gitu ya berarti kalau mau 2 closing 20 orang. Nah hal yang sama waktu itu aku praktekkan untuk nyari investor. Ini berapa sih sebenarnya rasio meeting? Kan kita ngirim email gitu, terus gak semuanya setuju meeting kan ya. Nah waktu itu aku nyari, aku lupa tapi rasionya berapa sih. Tapi perlakuannya sama, dibikin funnelnya, dibikin listnya, list investor di Indonesia itu siapa aja, diurutkan berdasarkan yang aktif atau enggak. Enggak ada, aku gak ngincer, Codemy gak ngincer siapapun. Pokoknya semuanya adalah investor potensial. Kita bikin listnya, siapa PIC-nya, nomor teleponnya berapa, emailnya apa, habis itu kita kirim semua jebret. Gitu. Datanya kita buka semua dan dari situ kita ngelihat, oh ternyata dari kita waktu itu dapat meetingnya banyak sih, tapi yang ke tahap berikutnya tuh cuma 3. Jadi ada meeting pertama, terus ada meeting kedua lanjutan. Waktu itu udah minta ke data room, ada 3 ini, ada 3 investor. Nah biasanya yang minta ke data room itu yang sudah mulai serius gitu, karena mereka udah mau ngelihat mana nih financial reportnya, mana nih legalitasnya segala macam. Nah itu ada 3 dan kebetulan waktu itu Initsik yang paling cepat gitu. Nah yang paling ditanyain utama dari investor apa Mas? Financial report? Enggak ya? Enggak juga sih. Kalau level seed ya aku nggak tahu kalau level berikutnya ya. Kalau di level seed itu mereka akan banyak menanyakan sesuatu hal yang berhubungan dengan bisnisnya. Tapi kalau aku lihat yang diperhatikan itu bukan jawabannya. Tapi bagaimana si founder ini menjawabnya. Bingung gak? Jadi mereka itu sebenarnya gak invest ke bisnis. Mereka invest ke orangnya. Ke foundernya atau ke tim manajemennya gitu. Kalau dalam kasus Codemy waktu itu tim manajemennya. Dan sama Mas Zaki, Mas Sinuk waktu itu nanyanya banyak gitu. Tapi kalau makin aku ingat-ingat pertanyaannya, ini tuh cuma mau ngelihat apakah kalau di bidang kita tuh apakah kompeten orangnya. Kalau gua kasih duit segini mereka kompeten gak sih? Mereka bisa execute gak gitu. Kalau dari bisnisnya aja tuh kayaknya enggak deh, karena masih terlalu kecil kan level seed ya. Jadi agak susah dipertimbangkan gitu. Jadi benar-benar ya benar sih kalau kata kata investor-investor di level seed, pre-seed dan lain-lain itu investor itu invest di orangnya, bukan di bisnisnya. Visi misinya gitu. ditanyakan enggak? Semua ditanyain sebenarnya. Tapi nggak ada jawaban benar salah itu tadi. Betul. Jadi gimana cara founder menjawabnya itu kayaknya yang mereka lebih concern. Nah, gitu. Kadang itu investornya saya jadi pengen tahu nih. Kadang investor itu nanyain gitu nggak market perusahaan, terus ada peluang untuk pindah market dan lain sebagainya, itu mereka tanyain nggak?
pasti ditanyain nih, pasti ditanyain. Dan sebenarnya bukan peluang pindah market, peluang nambah market. Oh, nambah ya. Gedein TAM kalau kita itu, gedein total addressable marketnya bisa nggak gitu. Nah itu selalu ditanyain, tapi ya again nggak ada yang punya data pastinya kan. Oke. Gitu. Ini cuma gimana kita melihat orang memproses informasi gitu dan Berarti, gimana dia menyampaikannya. Investor itu berarti nggak mesti bisnis itu harus fix di market ini terus gitu Enggak. Mereka ngejar growth-nya ya. Growth-nya betul. Biasanya tuh yang dicek pertama kali tuh TAM-nya ya, total addressable marketnya berapa. Gitu. Ada target buat IPO Mas Kodemi? Bukan dari investor, malah dari Kodemi Dari sudah Kodemi ada punya target target IPO-nya sudah. Tahun berapa boleh spill? 2027. Oke. Targetnya 2027. Masih berapa tahun lagi, Sen? 4 tahun lagi. 4 tahun lagi. 4 tahun lagi IPO. Bisa. Mudah-mudahan IPO. Amin. Tolong didoakan. Biar sobat aditif semua doain. Iya, coba langsung berdoa. Karena di aditif sudah ada yang IPO. Ya, Ya, nanti biar disusul Kodemi terinspirasi juga dengan segera. Mas Sony gitu. Yang mungkin akan mensponsori podcast ini. Wow. Oh iya, tadi belum saya sebut juga Ada nih. sponsor. Ada sponsor. Jadi terima kasih nih podcast kali ini disponsori oleh yec.co.id. Akan ada sini. Akan ada di sini. Sini ya. Ya. Sini. YEC itu adalah Eureka Education Center ya. oke. Itu di bidang pendidikan juga. Jadi ternyata bisnis pendidikan itu masih oke banget nih Mas ya. Oh ya, nggak akan mati. Nggak akan ada Nggak matinya. akan ada mati. Termasuk saya di bisnis coaching Oh, oke. di pendidikan ya. Sama dari X-Cowork Office Space. Jadi yang butuh private office, butuh co-working space bisa ke sini nih. Oke. Nah, tempatnya asik kan Mas? Asik ini. Asik banget. Luas lagi. Luas Dan bagus. lokasinya sangat strategis Strategis di banget. Kota Jogja. Betul. Oke deh. Ya. Mas, ini terakhir dari saya. Oke. Karena tadi mungkin pasti ditanyakan oleh investor ya. Jadi saya yang nanyain nih. Kira-kira visinya dan misinya apa nih? Atau garis besarnya apa yang dilakukan Kodemi ke depan? Oke. Visinya Kodemi itu sudah tertulis nih. Ini bahkan dari awal banget kita tulis ini. Waktu itu salah satu mentor di Founder Institute tuh Pak Sandiaga Uno. Dia Yes. bilang kalau bikin visi itu yang susah dicapai, yang gede banget Iya. gitu. Kayak Astra menjadi aset bangsa. Kan susah banget dicapainya. Makanya Kodemi akhirnya ikut-ikut. Visinya Kodemi itu adalah ikut serta mencerdaskan bangsa gitu. Misi kita adalah saat ini ikut serta mencerdaskan bangsanya di level profesional gitu. Jadi saat ini Kodemi fokus untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan teman-teman profesional gitu di Oke. Indonesia. Oke. Gitu. Mulia kan ya? Nah, tapi dari UMKM, dari perusahaan kecil bisa juga. Bisa juga. Tunggu produk kami berikutnya. Oke, beda produk gitu ya. Beda produk. Oke, gitu. nanti mungkin siapa tahu bisa kolaborasi ya kan. Mudah-mudahan bisa. Oke, Mas Yaki luar biasa. Selanjutnya Sobat Siniar kita punya satu apa namanya nih Mas disebutnya ya? Satu Segmen. segmen Saya tahu khusus. kan saya narasumber. Oh, Ketahuan kalau kita bekerja sama. iya, bukan karena kita kan berlayar-layar segmennya. Oh, berlayar-layar. Banyak segmennya ya. Oke. Ada segmen di podcast kali ini Ya, namanya Time Machine. Time machine. Oke. Oke. Jadi ada satu pertanyaan yang harus saya tanyakan, Mas. Oke. Iya. Kira-kira what if Mas Zaki lakukan ketika balik ke 2013 jadi founder Oke. dengan kemampuan atau dengan apa namanya segala sesuatu yang dimiliki sekarang? Oke. Apa? Aduh lupa tadi udah ada jawabannya. Jadi kalau balik lagi ke 2013 yang akan aku coba ubah itu adalah awalnya apa ya? People ya. Orang-orangnya. Dulu Kodemi itu fokus di pokoknya dia harus bisa skillnya A B C D E F G gitu. Kita strict banget, dia harus bisa A, si ini harus bisa B dan si ini harus bisa C gitu. Which is waktu itu doesn't work, gak bagus banget hasilnya gitu. Dan kalau emang bisa balik lagi, aku akan mencoba mengulang membangun Kodemi ini lagi gitu. Orang-orang yang mau di hire pertama kali itu adalah orang-orang yang attitude-nya itu fit dengan culture-nya Kodemi gitu. Ya orang-orang baik lah ya, orang-orang yang apa namanya yang punya visi untuk berkembang
nggak cuma bekerja gitu. Nah di situ aku yakin Kodemi pasti bisa jauh lebih baik kalau dibalikin lagi. Oke, Gitu. terima kasih. Jadi Terima kasih. people yang paling penting. People, ya? betul. Oke, memang sobat senior itu ada sobat aditif. Sobat senior. aditif. Salah kita. Oke, memang sobat aditif ada istilahnya. Ya, betul. Garbage in, garbage out. Apa tuh? Ya, jadi apa yang masuk itu akan yang keluar. Oke. Jadi perusahaan pun kalau pengen jadi perusahaan yang bagus, itu harus cari people-people yang berkualitas juga. Betul, setuju. Kadang founder itu takut berinvestasi, Betul. takut ngeluarin Betul. budget yang tinggi. Akhirnya mereka budgetnya rendah, tapi hasilnya juga rendah. Betul sekali. Jadi kita nggak usah takut budget karena budgetnya tinggi, kualitasnya juga bagus kan, hasilnya juga akan Betul. oke. Ya, ini karena keterbatasan waktu, kayaknya kita harus out, betul Mbak? Ada Mbak Sixtina. Ada Mbak Sixtina. Oke, terima kasih Mas Yaki. Terima kasih. Oke, Sobat Aditif, terima kasih sudah menyaksikan podcast Aditif kali ini. Adisi, Aditif Siniar. Semoga perbincangan kita memberikan dampak yang luar biasa. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Terus berkarya menuju sukses level berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.